Bersama istri kami sampaikan salam dan salam sejahtera juga bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti rangkaian ibadah ini, baik melalui handphone maupun video streaming. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan secara dalam ibadah penyembahan ini dari surat 1 Tesalonika, di mana suratan ini dalam Sunan Tabernakel berkedudukan pada alat yang bernama pakaian imam besar dengan segala kelengkapannya. Ada 3 rangka pakaian imam besar, baju efod yang paling luar, yang di atasnya ada tutup dada atau tampal dada, kemudian baju gamis biru sebelah dalam. Ini gambarnya, gamis biru itu sebelah dalam, dan yang di ujungnya ada giring-giring emas dengan tenunan buah delima, berbentuk buah delima berselang-seling, sehingga kalau imam besar menggunakan pakaian gamis biru, maka akan terdengar suara giring-giring emas yang menandakan bahwa imam besar hidup dan sedang bekerja di dalam rumah Allah. Dan baju yang terakhir adalah baju lenan putih halus yang berlubang-lubang atau ada bordirnya atau berbentuk mata, dan pakaian lenan putih halus ini langsung mengena dengan tubuh dari imam besar. Dan ini berbicara tentang kesucian yang tidak bercacat celah, dan sana berbicara tentang nikah nanti. Dan kemudian perlengkapan baju imam besar yang lain adalah kopiah atau topi, serban atau daster kepala, dengan ada jamang patang jamang emas yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Itulah segala kelengkapan baju imam besar yang berangkap-rangkap, dan semuanya itu kita tidak menggunakan lagi dalam pelayanan baju-baju ini, karena ketiga baju yang utama ini efod yang berwarna-warni, di atas ada tutup dada dengan gamis biru dan lenan halus. Sekarang ini berbicara tentang perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi dalam tanda salib, dalam tanda kematian. Itu digambarkan dengan efod. Ada 4 warna: merah, ungu, biru, merah, dan putih. Ungu itu menggambarkan Yesus sebagai Raja, hamba. Biru itu menggambarkan sebagai hamba yang kuat, yang lincah, yang gesit, yang tangguh. Jadi jangan dikatakan hamba kemudian dalam arti kata lemah, tidak. Hamba dalam arti kata kuat, tangguh, lincah, gesit. Sebab tidak ada lagi yang mengikat hidupnya, sepenuhnya sudah diserahkan kepada Bapaknya. Demikian juga seorang hamba Tuhan. Kalau dikatakan saya hamba Tuhan, itu bukan dalam arti kata kehidupan yang lemah, yang tidak berdaya, tidak. Kehidupan yang untuk seorang yang menyandang status ini kemudian minder jika berhadapan dengan high class, tidak. Seorang hamba Tuhan dalam arti kata dia lincah, dia gesit, dia tangkas, dia cepat di dalam mengabarkan Injil. Jangan sampai dia lambat, karena dosa itu bergerak baik siang maupun malam. Untuk itu seorang hamba Tuhan tidak boleh dipusingkan dengan berbagai macam rupa, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Jangan sampai kehidupan itu diterkam, dicekam dengan rasa khawatir, tapi dia harus benar-benar hamba dalam arti kata bebas. Bebas untuk dipergunakan oleh Tuhan, Tuannya, 24 jam penuh, full, ya. Itu menggambarkan Tuhan Yesus. Dia di dalam Injil Markus itu, karena Injil Markus itu begitu cepat sekali gerakannya Tuhan.
Dia bekerja tidak mengalah sampai puncak pekerjaannya dia disalibkan. Dia disalib, dia katakan, sudahlah pekerjaan penebusan, pekerjaan perdamaian, pekerjaan pengampunan dosa, pekerjaan menghancurkan kepala ular sudah dia selesaikan dengan sempurna di kayu salib. Itu hamba. Jadi seorang hamba Tuhan itu tamatnya itu waktu Tuhan sudah memanggil dia. Tapi sebelum Tuhan memanggil, tidak ada kata lemah, tidak ada kata pensiun. Dia bekerja terus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membangun kerajaan surga, memberitakan Injil kerajaan surga di mana-mana pun Tuhan mengutus dia. Itu baikkan kebalikan dari raja adalah hamba. Kalau itu katakan raja horizontal, maka raja sebelah kanan katakan begitu. Kebalikan sebelah kiri adalah hamba. Kemudian warna putih di baju imam besar itu menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang di atas, dan kebalikan anak Allah adalah anak manusia yang turun ke dalam jantung perut bumi mati untuk mengerjakan penebusan. Bayangkan bagikan garis vertikal, ya, atas itu anak Allah dan bawah kebalikan adalah anak manusia. Jadi 4 warna ini menggambarkan Tuhan sebagai dalam keempat jabatan ilahinya, statusnya sebagai raja, sebagai hamba, raja Injil Matius, hamba Injil Markus, anak manusia Injil Lukas, dan anak Allah Injil Yohanes. Tampilkan Injil Yohanes jadi seperti berbentuk salib, dan warna kuning emas menggambarkan keilahiannya. Dia raja, raja ilahi. Dia hamba, hamba ilahi. Dia anak manusia, manusia ilahi. Dia anak Allah, memang dia Allah yang sebenarnya. Buktinya apa? Iblis pun mengakui Yesus adalah anak Allah. Waktu orang yang dirasuk setan di Gadara melihat Yesus, orang yang dirasuk di Gadara oleh setan yang bernama Legion, kurang lebih 6.000, itu takluk dengan mengatakan, Yesus, anak Allah, apakah engkau datang untuk menyiksa kami seluruh waktunya? Iblis pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa menghancurkan, mencampakkan iblis ke dalam lautan api. Jadi kalau kita sudah melihat bukti-bukti kalau ada orang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, ya, bahkan satu kelompok saksi Yehova tidak mengakui anak Allah, ya, saudara, iblis sudah mengakui itu. Iblis bapaknya pembohong, tidak bisa berbohong kalau Yesus itu adalah anak Allah, ya. Nah, jadi saudara, itu adalah effort, bagian effort. Dan suratan Tesalonika pasal 1 saya sudah berikan pembagiannya, ya, tolong sekali lagi. Pembagian suratan Tesalonika pasal 1 dan 2 adalah effort, ya, kita sudah baca minggu lalu. Effort yang dalam pengertian rohani adalah perjalanan salib. Jadi effort ini ada dalam tanda sengsara, ya, bukan sengsara karena dosa, tapi sengsara karena salib, memikul salib, rela menderita sengsara karena salib. Ada kerelaan hati, ya. Saudara, maka kita perhatikan dalam suratan 1 Tesalonika. Siapa yang baca sudah dikasih maknya, ya. Baik, kita akan baca kembali saudara ayat yang kedua, 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2. Minggu lalu saya sudah terangkan, tapi sekilas, dan saya akan terangkan ayat yang ketiga. Tapi ayat 2 kembali, tolong sekali lagi, ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, ya, dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya, jadi saudaraku, saya sudah terangkan minggu lalu sekilas, tapi ini baru sekali ini saya terangkan, sampaikan studi suratan Tesalonika. Sekali lagi, hamba Tuhan harus mengucap syukur selalu, baik dalam keadaan susah maupun senang, ya. Dan kemudian mengingat
menyebut sidang jemaat dalam doa-doanya. Saudara bayangkan, siapa yang tidak tahu betapa banyaknya jumlah jemaat yang digembalakan oleh Rasul Paulus. Tapi dia doakan, sebisa-bisanya dia doakan satu persatu doa jemaat itu. Mungkin sepintas Tuhan berkati ini, Tuhan berkati keluarga Tuhan, tapi ada usaha untuk menyebut satu persatu. Ya, untuk itu maka hamba Tuhan itu haruslah yang full timer. Ya, berkhotbah itu bisa, tapi full timer itu panggilan. Kalau tidak bisa. Ya. Jadi jangan hamba itu full timer, kemudian banyak waktu malah untuk kumpul-kumpul. Salah. Ya, hamba Tuhan dipanggil full timer supaya dengan waktu yang tidak terikat ini, dia tidak terikat dalam satu instansi, tidak terikat dengan satu, katakanlah sampai dengan harta bendanya. Ya, kalau seandainya hamba Tuhan itu katakan dia memiliki, maafkan saya bukan penghakim, tapi ini mungkin ada satu realitas. Katakan dia punya ternak lele lah begitu ya, bagus sekali, ikan mas lah gitu ya. Kalau lele sepertinya kedengarannya ikan mas lah ya, ada mas-masnya gitu ya. Jadi ada ikan mas ya, katakanlah itu untuk Tuhan ya, puji Tuhan. Tapi kalau ikan masnya mati semua, apa tidak susah ya? Tetap ada susahnya ya. Tidak bisa tidak, itu pasti. Apalagi maafkan saudara, kalau sampai hamba Tuhan punya ternak B2, ini lebih kejam lagi. Kalau dia tidak tanya anaknya udah makan atau belum, tidak. Yang dia tanya adalah gimana biara kita, udah makan atau belum. Itu dia tanya. Karena kalau sampai terlambat B2 ini bahaya. Kandang itu bisa pindah, sorong. Karena dulu pernah saya lihat di samping kami, waduh, luar biasa ributnya saudara. Jadi mau tidak mau, konsentrasi itu akan terpecah. Ya, waktu berita, kenapa? B2-nya beranak semua. Puji Tuhan. Ya. Kemudian, kena penyakit, mati semua. Aduh Tuhan. Ya pasti ada itu. Tidak bisa tidak. Kalau dia berladang, mungkin sawit atau buah dia waktu dia taruh pupuk, Tuhan tolong, kedesiran Tuhan tumbuhkan. Biasanya jauh lebih besar konsentrasi kepada ini, ladang atau ternak. Itu fakta, tidak bisa terbantahkan. Untuk itulah Tuhan ambil seorang hamba Tuhan full timer, supaya dia bisa full konsentrasi mendoakan sidang jemaat ini. Karena sidang jemaat itu butuh topangan doa dari seorang hamba Tuhan. Dia bisa berdoa, tapi beda kalau sudah gembala yang mendoakan. Ya, minggu lalu kita sudah baca, tapi tidak mengapa sedikit lagi mengingat. Kitab Keluaran sekali lagi, pasal 17 ayat 10. Saya tidak usah baca semua saudara ya, tapi nanti sehingga sebab kita harus masuk ayat selanjutnya. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 10 dan 11. Ini ditulis dalam Alkitab. Mari silakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi doa dari seorang hamba Tuhan itu sepertinya menentukan keberhasilan dari sidang jemaat di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Tapi manusia tetaplah manusia. Pasti ada capeknya. Baik, tolong teruskan Pak. Ayat 12.
Maka penatlah tangan Musa. Penat atau pegal tangan Musa, teruskan. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Dan seterusnya Harun dan Hur memegang tangan Musa, sehingga tangan Musa tak bisa terangkat. Dari pagi sampai petang Israel menang. Ya, minggu lalu sudah terangkan bahwa ada pembagian tugas yang jelas. Tambah jemaat, tambah berkat, tambah juga pergumulannya. Ya, hamba Tuhan harus siap. Guru saya mengatakan, ingat, kalau tambah jemaat, tambah juga pergumulan, tambah juga persoalan yang kita hadapi. Untuk itu kita harus menambah jam-jam doa, sembahyang dan puasa. Sini Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Harun dan Hur. Waktu itu ada pembantu gembala, ya, tua-tua, evangelis dan sebagainya. Mohon saudara sidang jemaat mengerti, kalau seandainya saya tidak bisa dan masih bisa saya utus tua-tua, jangan kurang mantap doanya. Kalau itu kurang manjur doanya, jangan. Ya, tidak boleh begitu. Nanti kalau semua saya tangani, bisa akan ada yang terbengkalai. Gembala hanya turun tangan pada saat-saat yang memang tidak bisa lagi tangan, barulah gembala turun tangan. Tapi adanya banyaknya yang membantu gembala, seorang gembala juga harus tahu, jangan karena banyak pembantu, banyak yang membantu pelayanan untuk kemudian dia lebih banyak refreshing. Sudah salah itu, sudah salah. Ya. Pengerjaannya 10, jemaatnya 5. Wah, ini lebih banyak pengerjaannya. Untuk apa? Ada yang kasih makan anaknya, ada yang kasih ganti popok anaknya, ada yang kasih setrika. Sehingga gembala dengan istri santai-santai, sehingga besar sekali. Bukan kuasanya, budi. Saya sampai hari ini berdoa, Tuhan kirim pekerja, tidak dikirim-kirim. Ya sudahlah, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya kita siap. Karena kami sudah biasa 6 tahun kami jadi pekerja. Jadi ini saudara Juni sudah pernah ke Siantar dan lihat ya bagaimana kami cepat bersama. Ya. Kemudian lihat jam, cepat sembahyang. Lihat jam istirahat sebentar. Lihat jam sebelum lutut. Ya, ada yang kita selesaikan cepat untuk kembali istirahat lagi. Cepat sembahyang. Karena roh Amalek ini, iblis ini terus mengintai domba-domba Tuhan. Ya, jadi harus ada pembagian tugas yang jelas supaya hamba Tuhan itu bisa konsentrasi, lebih banyak sembahyang, bukan lebih banyak fellowship. Salah besar. Hamba Tuhan itu lebih banyak waktu adalah untuk periksa firman, ya, memusatkan nanti dalam pikiran doa dan firman, supaya selalu tersaji firman kepada jemaat, sehingga jemaat itu selalu dikuatkan, jemaat itu selalu menerima penghiburan, jemaat itu disucikan oleh firman Allah, supaya saat jemaat kembali ke dunia dalam segala aktivitas, karena jemaat dikuduskan, maka Tuhan menyertai. Karena tanpa penyucian Tuhan tidak menyertai kita, berarti kalah. Untuk itu firman harus terus tersaji, saudara. Injil Lukas pasal 12. Ini lebih dulu kepada hamba Tuhan, ya. Nanti ayat 3 baru sidang jemaat, ya. 1 Tesalonika. Tapi ini kita baca lagi Injil Lukas pasal 12. Dalam Sunan Tabernakel ini adalah tirai. Daging yang bisa, salah satu sifat daging adalah bersenang-senang, ya, lengah, lalai, tidak waspada, karena menganggap Tuhan lama datang, tidak banyak sembahyang, sehingga malah lebih banyak untuk bersenang-senang, ya. Ayat 42 Injil Lukas pasal 12 ayat 42. Ini lebih dulu kepada hamba Tuhan, ya. Mari silakan. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan yang bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, ya, terus untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ya, mari ayat 43.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Apa tugasnya? Memberi makan. Saya ada waktu yang Tuhan tetapkan, minggu pagi, minggu sore, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya, Rabu kebaktian rumah tangga. Kalau pas di waktu itu, ya, maka kalau tidak ada Rabu kebaktian rumah tangga, situ kami doa puasa jalan terus. Senin, Rabu, Sabtu, doa puasa supaya firman tepat waktunya kami selalu menyiapkan makanan. Berbahagialah, dan itu sampai Tuhan datang. Mari ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ya. tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, ternyata pengangkatan itu juga akan terjadi atas dasar kesetiaan. Kalau Anda tentu setia, beri makan, nanti Tuhan akan angkat dia, mengepalai lebih banyak lagi. Jemaat juga begitu. Kalau setia, makan firman Tuhan pada waktunya, belajar setia, nanti Tuhan juga angkat jemaat itu. Ya, jangan dibiarkan makanan yang tersaji itu kemudian diabaikan begitu saja. Jangan. Kemudian lanjut ayat 45. Akan tetapi jika hamba itu jahat, Kalau hamba itu jahat, dan berkata dalam hatinya, ya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki terus. dan hamba-hamba perempuan, Terus. dan makan minum dan mabuk. Nah, ini bersenang-senang, ya. Mengapa? Kenapa hamba Tuhan bisa berkelahi? Karena tidak selalu menyiapkan makanan. Kalau hamba itu sibuk menyiapkan makanan, doa, puasa, periksa firman, maka tidak akan ada waktu bagi seorang hamba Tuhan berkelahi dengan hamba Tuhan lain. Sebab kalau sampai hamba Tuhan itu berkelahi, maka dia tidak bisa menyiapkan makanan tepat pada waktu itu. Dan ada seorang ibu sambil menggocek pulau banget. Aku bilang ambil lempar. Saking keselnya api jadi besar. Ya, tidak ada itu sudah saudara yang tahu. Tapi kalau dia tidak berkelahi, dia bisa senang, enak dia masak. Saking enaknya sampai anaknya pulang-pulang tidak tahu masih pas. Ya, nanti mau cicipinya satu mangkok cicip. Lebih gemuk mamanya dia lebih banyak. Ya, ini kalau dia tidak berkelahi, maka dia akan konsentrasi menyiapkan makanan. Kalau sudah berkelahi, pasti tidak konsentrasi lagi. Tidak mungkin dua pekerjaan bertolak belakang ini dikerjakan dengan baik. Tuhan perintahkan beri makan. Tuhan tidak perintahkan hamba ini berkelahi. Jadi hamba yang jahat ini melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu kami hati-hati sebagai hamba Tuhan, jaga hati. Kalau dibenci dia, jangan kita membenci orang. Nah, kalau sampai hamba Tuhan itu membenci, maka dia sudah melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau begitu, sudah ayat 47. Ya, ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, Ya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan, tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Ya. Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ya, jangan karena tidak setia, maka Tuhan terpaksa menghantam banyak pukulan. Jemaat juga begitu. Jangan tidak setia. Belajar setia. Tidak setia nanti akan banyak mengalami kejahatan. Harus belajar dari firman ini. Saya juga dengan istri belajar dari firman. Jadi kalau kita belajar setia, maka Tuhan akan membantu kita meraih kemenangan dalam pergumulan kita. Katakanlah, kata Mazmur 1, apa yang dikerjakan berhasil. Katakan dia seorang student, seorang pelajar. Kalau dia juga memperhatikan firman Allah, Tuhan akan membuat dia berhasil dalam studinya, dalam bekerja. Ya, jadi
Jangan kita tidak setia, mari kita setia. Ya, ini seorang hamba Tuhan. Begitu saudara jadi hamba tentu harus banyak waktu untuk dia bisa banyak sembahyang. Dan kalau Tuhan buka jalan, dia juga siap untuk memberitakan Injil ke lain tempat. Kemudian kita kembali 1 Tesalonika pasal 3 ya. Begitu saudara ya. Jadi kalau saudara mengetahui seorang gembala yang benar adalah full timer, supaya dia bisa lebih banyak waktu sembahyang dan periksa firman, selalu menyiapkan makanan yang segar. Ayat 3 1 Tesalonika. Sekali lagi saudara maaf, dan ini merupakan salib ya. Hamba tentu banyak sembahyang itu salib gitu. Bisa berdoa tapi belum tentu bisa sembahyang. Sembahyang, periksa firman, tidak mau hidup dalam kemampukan, itu sudah salib. Tidak mau berkelahi, tidak mau ikut-ikutan, biar sakit hati kita sakit dada, menyangkal diri, jadi hina, difitnah, dia tetap bisa jaga hati. Itu sudah salib. Itu berarti hamba Tuhan sudah berjalan seturut teladannya Kristus. Mari sekarang ayat 3 dari jemaat sekarang. Demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, jadi jemaat Tesalonika ini ternyata dicek mereka memiliki 3 perkara yang luar biasa: iman, harap, dan kasih. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan atau kesabaran pengharapanmu dalam terjemahan lama. Jadi jemaat Tesalonika memiliki iman, harap, dan kasih. Kasih yang dari Tuhan. Ya, itu jemaat yang benar. Boleh memiliki harta, boleh memiliki kepintaran, boleh memiliki apa saja, tapi yang paling penting memiliki iman, harap, dan kasih. Di sini katakan, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Saudara, lawan iman adalah kekhawatiran. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau dikatakan mengingat pekerjaan imanmu, berarti satu pekerjaan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Lawan iman adalah khawatir. Oleh karena itu saudara, jadi jemaat di sini kalau katakan pekerjaan iman berarti perbuatan yang baik, yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa itu? Korban. Ya, itu jemaat itu harus korban. Dan bisa tidak. Gereja Tuhan awal itu berkorban. Sampai jual tanah, jual ini, jual itu, waduh luar biasa. Tapi saya tidak sampai begitu, saudara. Tapi kalau memang ada ya biar itu dari dirinya. Ya, jangan cuma gembala korban. Ya. Gembalanya tidak korban. Ada yang korban, ya. Kemudian sudah selesai korban diambil lagi. Kenapa? Untuk memancing. Korban. Dan kalau jemaat berkorban, waktu, tenaga, perasaan, sampai harta benda, sampai nyawa, biarlah semua korban itu karena didorong oleh firman Allah. Jangan karena ambisi, jangan karena diiming-iming, janjikan nanti begini. Kalau kau korban 10, Tuhan akan ganti 100. Kalau kau korban 100, Tuhan ganti 1000. Nanti dia kalkulasi 10, 100, 100.000, 1000, 1 juta. Dia korban supaya dapat uang. Sehingga di hatinya apa? Uang. Nah, boleh korban ya korban. Seperti lembu dulu dibawa ke mezbah korban bakar, disembelih, dipotong-potong, dinaikkan di mezbah dan dibakar habis. Turun jadi abu. Kalau sudah abu,
Mana ada lagi? Mana kepalanya? Tidak ada. Tidak kelihatan kepalanya, ekornya, kakinya tidak ada. Sudah berbentuk abu. Korban habis. Kalau itu dari kerelaan hati, akan naik asap, itulah memuliakan Tuhan. Semua perbuatan baik harus dalam nilai iman, bukan sosial. Dunia juga bisa berbuat itu. Ada gempa bumi di satu daerah, negara itu korban, beras, pakaian, tenda dan sebagainya. Itu sosial. Di negara kita ada departemen sosial, tapi tidak ada departemen keimanan. Tidak ada. Ya, departemen sosial. Kita tidak. Semua pekerjaan perbuatan korban harus dalam nilai pekerjaan iman. Untuk itu kita berkorban karena kita mendengar firman. Jangan tidak mendengar firman kemudian mau berkorban. Saya tidak pernah masuk gereja katanya. Ya, biar tidak pernah masuk gereja, tapi kolektorku sampai ke sana. Ya, Tuhan itu tidak kekurangan. Ya, jadi kita harus berbuat. Ini jemaat. Dengar firman Tuhan, lakukan. Apakah mengembalikan milik Tuhan? Apakah berkorban harta benda? Kolektor ada di kas dia. Saya dengan istri korban untuk diakunya. Dan ada saya korban kemudian ke ibu Bu Sunti, tolong ya, ingat-ingat kalau saya ada flu, tolong belikan obat yang harga 300.000. Dan ada korban yang korban. Kalau kekas, bendahara juga saksi, kita korban. Ya, untuk anak Tuhan juga berkekurangan, betul, kita pun korban. Karena apa? Dengar firman. Kalau kita berkorban karena didorong oleh firman, maka korban kita diingat oleh Tuhan. Kalau hamba Tuhan sedang ingat, kata Rasul Paulus, mengingat pekerjaan lebih lagi Tuhan. Ya, Galatia pasal yang ke-6, sama sebentar. Surat Galatia pasal 6 ayat 9, ayat 9, 8 sampai dengan 10. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, saudara, ini menabur. Korban itu seperti menabur. Saudara, ada orang bisa korban, tapi belum tentu bisa mengembalikan milik Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Karena mengembalikan milik Tuhan sifatnya terus. Bisa orang korban sekian puluh juta bisa, tapi belum tentu orang bisa kembalikan milik Tuhan dengan jujur, benar, dan setia. Nanti kita perlu dengar firman, selalu ibadah, supaya kekuatan untuk melakukan firman itu datangnya dari Tuhan sendiri. Saya dengan istri terus mengembalikan milik Tuhan. Tapi kalau kita tidak dengar firman Tuhan, kita tidak ada kemampuan untuk melakukan. Kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan itu tidak luput bagi Tuhan. Sampai katakanlah dalam kita mengembalikan milik Tuhan, sampai meneteskan air mata. Sebab itu kepentingan kita. Ada kebutuhan kita di dalam, tapi karena kita taat, belajar taat kepada firman, kita melakukannya. Alkitab mengatakan air mata tidak jatuh begitu terburai ke tanah, tidak. Itu ditampung dalam gerbang Allah. Ada firman. Kalau katakan bodoh kamu membutuhkan, kamu kembalikan. Tidak bodoh, karena kita mengerti firman. Firman itulah kekuatan kita untuk melakukan. Menabur dalam roh, kita akan menuai damai sejahtera. Mari ayat 9 kita baca bersama.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada lebih, perhatikan yang lain, anggota tubuh Kristus. Itu kita bisa memperbanyak ucapan syukur, memperbanyak orang mengucap syukur. Ini perbuatan iman. Yakin kita tidak salah di hadapan Tuhan. Ini salib, ini salib menyalibkan daging. Saya juga kami melatih anak-anak kami untuk juga berbuat baik. Salib kita berbuat oleh karena firman Allah, mengingat perbuatan iman. Lakukan kalau sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menopang kita dengan doa. Tuhan memberkati. Kita akan berduduk tempat kita masing-masing. Haleluya. Amin. Dan Timotius 3 serangga. Demikianlah sekarang kami ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mengingat pekerjaan iman kita, tidak usah takut, tidak usah gentar. Kita harus menyalibkan daging. Untuk itu kita harus dengar firman Allah, agar Roh Kudus memampukan kita, sehingga kalau Tuhan izinkan kita hidup bagi Tuhan, dan Tuhan juga hidup bagi kita. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah, karena firman Allah tidak pernah menipu. Haleluya. Lakukan segala sesuatu bagaikan perbuatan iman. Jangan ada keluh kesah, jangan bersungut-sungut, supaya nanti tidak bisa menuai. Jangan tidak setia, nanti terkena banyak pukulan. Belajar setia, supaya Tuhan menyertai. Haleluya. Haleluya.
oleh Engkau dan untuk Engkau juga. Ya, kalau kami hidup bagimu Tuhan Yesus. Kalau kami bisa melihat, kami melihat wajah-Mu melalui pembukaan firman yang akan mengubahkan kami dari hari ke hari, dari tubuh yang hina ke tubuh yang mulia, dari mulia kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Mu, menggores tuliskan dalam hati kami, dengan rendah hati kami menyambut firman-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami juga mencintai firman-Mu. Kami simpan dalam hati, kami jadikan itu berita, pedoman, pegangan hidup kami, panutan, tuntunan dalam langkah hidup kami ke depan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan dosa yang kami kepada Allah Bapa di surga, yang adalah sumber keberadaan kami. Demikian kami juga akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi teringat kami, Tuhan memberkati keluarga Bapak Evan Spiritual Siota bersama istri dan anak-anak, dan Tuhan sudah karuniakan satu orang cucu. Tuhan memberkati terutama dengan anak dan mantu mereka, karuniakan iman, harap, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kesukaan mereka ada juga kesukaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rasakan dosa sembahyang, kami berkorban dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Silakan. Kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat satu pujian dari lagu lama yang sebenarnya Bacaan Surgawi 364, kesukaan melayani tanpa dihenti. Satu verse, kesukaan melayani.
jalan yang kami tempuh, baik jauh dekat jalan kaki dan menggunakan pribadi, maka hamba masuk kembali sementara kesehatan dan persiapan pihak besok. Kuasa Tuhan melindungi dan menyertai. Kami berdoa, matikan, buat Yedida dan Trimada, anak-anak dari Ibu Ningsi Takubolon yang sakit demam. Tuhan ulurkan tangan-Mu, angkat penyakit ini Tuhan, cabut buang jauh dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan oleh kuasa biru-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Demikian juga jika ada sakit yang lemah, Tuhanlah pengharapan kami, Tuhan kekuatan kami, Tuhan yang sudah menanggung segala penyakit dan kelemahan kami di Gaza, agar kami tetap bisa melayani Tuhan. Tuhan yang menguatkan mata kaki kami, untuk kami tetap bisa mengabarkan Injil-Mu, bersaksi, mewartakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat yang sudah mendengar firman dan handphone Bapak istri Bapak bersama istri. Juga rencana Natal tanggal 13 Desember Kudus mendahului. Bahkan Tuhan beri kekuatan sepanjang umur bagi hamba sehat anak-anak kami. Juga bagi tim yang akan berangkat pada nanti persiapan untuk Natal di sana Roh Kudus mendahului. Tuhan berkati Siregar di Bali, Tuhan berkati Dr. Juni di Nias, Tuhan berkati Anika dan rumah tangganya. Tuhan berkati Bapak Evanis Johnson Sinaga bersama istri. Tuhan berkati Bapak Gultom dan keluarga di Pakam. Tuhan berkati Bapak Kohwa, Patrick Citon, Ibu Artona, Ibu Saudara Suami, Eva Siregar. Tuhan sehatkan dalam nama Tuhan Yesus. PT Sejabat Kuanda, Ibu Toming David, Florida, Ibu Sidan, Rose, Ibu Susat, Ibu Benang, Agil, Ibu Noti, Ibu Aceng dan anak-anak, dan Lia Natali dan Albert. Tuhan berkati juga Foni yang besok akan melayani di LP Salimba Jakarta dengan membagikan bulletin sebanyak untuk 120 orang di sana. Roh Kudus mendahului itu memerapinya. Berkati juga Ibu Aceng adiknya Ahun yang akan melahirkan. Biarlah Tuhan memberkati firman berkuasa menjangkau, menembus ke dalam hati kami, sanubari kami. Berkati juga permohonan doa dari Bapak Joni Sinura yang hari ini tugas keluar. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga sidang jemaat pembentingan firman mengikuti rangkaian ibadah dari video streaming. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan buka jalan bagi rencana Natal KKR tanggal 1 Desember di Manis Panto dan sekitarnya. Terima untuk berkahan kita Ferdinand Roh Kudus mendahului. Juga rencana kita bisa rumah hospay di rumah Bapak Gultom, keluarga Gultom di Pakam. Tuhan memberkati juga rencana Natal gabungan tanggal 25 Desember. Roh Kudus mendahului Tuhan beri kekuatan sepanjang umur, kesukaan bahkan jiwa-jiwa mendengar firman dari handphone yang ada di seberang, di luar provinsi, di luar pulau, dan merindu untuk datang. Roh Kudus buka jalan dan tibakan dengan selamat. Tuhan berkuasa mengumpulkan kami, bukan untuk lain hal kami bersekutu bersama-sama sebagai satu tubuh, satu pengembalaan. Tuhan memberkati dan buka jalan. Demikian Tuhan berkati pengembalaan tempat ini. Seattle Medan sudah mencakup sampai ke seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Bahkan ada di luar negeri juga Tuhan memberkati. Tuhan yang tambahkan bilangan jiwa dengan jiwa-jiwa yang berselamatkan. Jika ada keluarga kami yang mundur dari Tuhan, kiranya Tuhan berkekurangan. Tangan-Mu menjamah hati mereka, suami, anak, orang tua, dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka Tuhan, karena waktu berjalan terus, hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Penyesatan dan pemalsuan akan terus memuncak. Kami membutuhkan topangan doa, topangan firman Tuhan. Selamatkan segala roh-roh duniawi yang mempengaruhi mereka mundur dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar rebut jiwa-jiwa ini, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, keluarga kami, demi nama Tuhan Yesus. Tuhan runtuhkan roh teritorial yang menguasai daerah-daerah mereka Tuhan. Hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, agar jiwa ini terbebaskan. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan, hanya Tuhan yang bisa melepaskan mereka Tuhan. Untuk kami berdoa dengan iman. Kami tidak berdoa dengan perasaan yang bisa menipu kami, tapi kami berdoa dengan berpegang pada janji firman-Mu. Satu orang percaya sisi rumah diselamatkan dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami setia Tuhan, agar iman terus bertumbuh. Terang yang kami terima itu akan menyebar. Urapan Roh Kudus kami terima, sehingga urapan Roh Kudus ini menghancurkan kuasa kegelapan, membebaskan keluarga kami, buah hati kami, nikah rumah tangga kami Tuhan. Maka Tuhan memberkati juga larang terasa pekerjaan usaha studi, mata pencarian, wira swasta, bisnis, studi sebagai Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Urutkan tangan-Mu dengan tanda ajaib.
dan mukjizat Tuhan, terjadi terobosan-terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami rindu juga mau berbuat lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan, satu pekerjaan iman, haleluya, sehingga kami menunaikan dengan sungguh-sungguh hati. Terima kasih Tuhan. Akhir kasih pula dengan berkat dari Allah. Terima kasih daripada yang Tuhan kesertaan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang, juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman dari handphone dan video streaming. Sekali lagi kami berdoa Tuhan memberikan sukacita karunia bagi keluarga Bapak Evangelis Tom sampai si anak-anak untuk cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa negara kami tinggal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga akan datang kembali untuk bawa kita ke dalam kemuliaan. Hamba sekian doa berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam berkati. Shalom.